Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa silaturahim di dalam channel Couple Tablik bersama saya Bagus Andi Putra. Saya Monik Andi Putra. Nah, hari ini saya mau ngamen. Ngamen. Ngamen Didi Kempot. Almarhum. Nah, stasiun balapan rasane kaya wong kelangan. Sudah, nggak usah banyak-banyak. Nggak dibayar kok. Keterusan. Nggak dibayar sama mami. Kalau ngomong masalah pengamen sama bayaran, punya dongeng. Oh, gimana nih? Kita dengerin ya. Kalau misalkan kita lagi makan di Gudeg Permata, itu kan mesti ada pengamen di yang menetap di situ ya, Bab ya. Di Jogja dulu. Di Jogja. Gudeg Permata. Di Gudeg Permata Jogja itu biasanya ada pengamen di situ. Suaranya enak gitu. Suaranya enak. Nah, kalau kita ketemu pengamen yang lagi ngamen, suaranya enak, apa yang kita lakukan? Ngamen ketemu suaranya enak, ya kita kasih duit lebih daripada yang nggak enak suaranya ya dulur ya. Nah, tapi ditanggap terus. Nah, itu suaranya enak soalnya. Begitu suaranya enak, tidak segera kita kasih uang karena kita kepingin menikmati dulu. Wah, enak ini. Terus Mas, bahkan kita request lagu ini ya kan? Terus mau nyanyi nih. Terus suruh nyanyi. Setelah nyanyi, karena kita puas, seneng, telinga kita dimanjakan, hati kita jadi senang, maka kita memberi uang lebih banyak kepada si pengamen yang bersuara enak. Tapi pernah juga pada waktu kita ke warung makan, masih di Jogja juga, ada pengamen yang suaranya nggak enak, nyanyinya asal-asalan, cuma tepuk tangan sambil bawa ecek-ecek. Ya, satunya ecek-ecek, satunya tepuk tangan aja, suaranya nggak enak, cempreng. Apa yang kita lakukan? Kasih di 500 ndang lungo gitu. Wis pokoknya diwenehi duit, nyoh, sewajarnya uangnya, wis ndang ngaliyo. Ndang pergi. Silakan pergi. Karena telinganya nggak enak, bikin nafsu makan juga berkurang. Nah, dari cerita ini sebenarnya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Pengamen? Dari pengamen ini, Pak. Gimana? Kalau misalkan pengamen tadi suaranya enak, maka kita seneng. Justru disuruh ngamen terus, nyanyi terus, tapi imbalannya belakangan besar. Misalnya saya ngamen suaraku apik gitu ya, ditanggap terus 10.000 dapat. 10.000 bahkan mungkin lebih. Tapi nek suaranya cempreng, jelek, ndang lungo, tapi tetap dikasih 500 rupiah. Mungkin itu perumpamaan Allah kepada kita, Pak. Perumpamaan Allah kepada kita. Kalau kita nyuwun kepada beliau, hanya nyuwun saja, berdoa saja tanpa pakai hati, dan hanya datang ke Allah saat kita butuh saja, maka Allah ya wis nyanyi tak wenehi. Tapi Allah maha menyayangi dan maha pemberi, pasti dikasih sama Allah. Tapi kadarnya berbeda, kadar sayangnya mungkin berbeda. Yang ini dengan lantunan doa, memuji Allah, setiap saat ingat, bibir ini tidak pernah terkatup, selalu dipakai untuk berzikir. Tidak hanya bibir tapi hati. Zikir itu yang penting hati. Ketika hati berzikir, maka bisa menggerakkan semua anggota tubuh ya Pak ya, kalau nggak salah. Iya, termasuk sel-sel rambut kita pun ikut berzikir. Maka Allah akan senang. Tapi apakah langsung diberi? Nanti dulu. Kira-kira gimana Pak? Iya, betul. Jadi ini dulur, kalau kita biasanya kok doa kita kayaknya lambat ya Allah mengabulkan, itu artinya Allah sedang menikmati kita ngamen kepada Allah. Berarti suara kita merdu ya Pak? Suara kita merdu, Allah pengen terus kita ngamen, terus kita berdoa kepada Allah. Karena suara kita merdu, Allah pengen terus kita menghibah-hibah, meminta-minta di tengah kegelapan malam, di dalam qiyamul lail kita, Allah meminta itu terus. Tapi bayarannya gede nanti. Bayarannya gede. Tunggu aja ya. Tapi kalau kita
meminta tiba-tiba kalau langsung dikasih, berarti waspadalah, jangan-jangan suara kita cempreng nggak enak kayak pengamen tadi, cuma dikasih receh kita. Cuma dikasih Ya, receh. jadi dulur, ud'uni astajib lakum. Janganlah kita pernah berputus asa, karena itu tadi Allah itu selalu mengabulkan doa. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada Allah, dan Allah pasti akan mengabulkan permohonanmu itu. Ya, nah kabulnya doa itu ada 3 cara. Langsung diberikan saat itu juga sesuai dengan permintaan kita. Alhamdulillah ya. Atau yang kedua ditunda waktunya, atau digantikan dengan yang lebih baik. Ya, betul. Jadi misalnya ya, kita meminta sepeda motor. Wah, kamu tuh nggak baik dikasih sepeda motor, ditunda dulu, tapi dikasih kereta api misalnya. Kayaknya pergi sekolah anaknya. Sekolah kereta api. Kereta api kelinci gitu ya. Nanti dikasih kereta api beneran kan itu ya. Atau yang ketiga nih, diberikan nanti di akhirat. Nah, nanti kalau ketika di akhirat itu justru lebih besar manfaatnya daripada yang sekarang ini. Jadi pasti dikabulkan, tapi dalam bentuk atau 3 cara seperti ini. Ya, jadi dulur, tetaplah ngamen kepada Allah, karena kita yakin justru suara kita, rengean kita, ya, rengean, rintian kita, memanggil-manggil Allah, ngamen kita disukai sama Allah, maka diperpanjang durasi kita ngamen. Tapi ingatlah, suatu saat Allah akan memberikan balasan yang lebih baik daripada itu, dan Allah tahu kapan waktunya yang tepat saat kita membutuhkannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Bagus Andi Putra. Saya Monik Andi Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.